besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Mei tahun 2020. Sebuah perjalanan dalam hidup kita di 1 bulan lewati dengan stay at home, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Tentu ini merupakan satu pengalaman yang indah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Tuhan beri kita kesempatan melewati waktu ini. Dan kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Engkau dan bersyukur kepadamu. Engkaulah Tuhan keselamatan kami. Engkaulah Tuhan pertolongan kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami untuk kami diteguhkan iman kami, berjalan dalam kasih-Mu, dan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup ini. Pakai hamba-Mu jadi alat-Mu, kuasa kemuliaan-Mu dinyatakan dalam firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersama jemaat sekalian membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-10. Efesus pasal 2, ayat 1 sampai 10. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita mulai. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan Allah yang dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pada hari ini hanya oleh rahmat dan kasih-Nya yang besar kita dapat hidup. Hanya oleh rahmat dan kasih karunia-Nya yang besar kita dapat hidup. Karena Allah di dalam Kristus menjamin kehidupan kita. Hanya oleh kasih dan rahmat kita bisa hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Efesus merupakan surat yang menekankan tentang keindahan hidup di dalam Yesus, yang penuh dengan kekayaan kasih karunia. Surat Efesus meneguhkan iman kita, panggilan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus. Sehingga dalam situasi apapun, kita memiliki pengharapan, kita memiliki jaminan, kita memiliki keyakinan, karena Yesus Kristus yang kita percayai, dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia dan mati di kayu salib. Tapi dia bangkit, dia hidup, memberi kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat Efesus pasal 2, Paulus menegaskan tentang keadaan kita, posisi kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Ayat 1 sampai dengan ayat 3, Paulus mau menegaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan hidup orang tanpa Yesus. Secara khusus kepada jemaat yang ada di Efesus, dan tentunya juga bagi kita pada hari ini. Kita diingatkan bahwa orang yang hidup tanpa Yesus dikatakan adalah orang yang mati. Mati dalam pengertian menunjukkan kepada kematian secara rohani, adanya keterpisahan hubungan manusia dengan Allah, dan itu terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia tidak bisa memiliki relasi dengan Tuhan. Mati secara jasmani sebagai akibat dari dosa, di mana manusia yang berdosa hidupnya berakhir kepada kematian secara jasmani, tapi juga mati dalam pengertian mati, kematian yang kekal menanti. Paulus berkata begini, kamu dahulu sudah mati. Kamu menunjuk kepada jemaat di Efesus, menunjuk kepada orang-orang percaya. Berarti termasuk kita pada hari ini. Dulu kita mati. Karena apa? Karena pelanggaran dan karena dosa-dosa kita. Pelanggaran artinya sesuatu di mana apapun yang kita buat di luar Yesus, tanpa Yesus, selalu tidak tepat pada posisinya.
Dosa merupakan sesuatu upaya manusia dalam mencapai standar tertentu, tetapi selalu menyimpang. Dan itulah keadaan manusia tanpa Kristus. Hidup dalam penyimpangan, hidup dalam kesesatan. Dan akibat dosa yang membawa kepada kematian, dikatakan manusia memiliki ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk bisa mengalami hidup yang sesungguhnya. Tidak ada yang bisa diharapkan, diandalkan kalau manusia berada dalam ketakberdayaan. Bayangkan saja dalam situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Dengan virus yang kecil, yang tidak kelihatan, sudah membunuh ratusan ribu orang di seluruh dunia. Dengan virus yang kecil, segala daya upaya manusia dikerahkan. Karena itu, hidup tanpa Yesus akan membawa kita kepada kematian, ketidakberdayaan. Paulus berkata begini, akibat yang ditimbulkan. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya. Hidup di dalam dosa, hidup dalam kematian. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Mengikuti jalan zaman ini. Apa yang kita lihat dari zaman demi zaman. Kejahatan, kebobrokan. Ya. Imoralitas. Dan sebagainya, kejahatan-kejahatan yang kita lihat. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Dulu jemaat di Efesus, mereka adalah orang-orang yang mati. Mereka adalah orang-orang yang ikut zaman, ikut arus zaman, ikut dunia. Mereka orang-orang yang mentaati penguasa-penguasa roh-roh jahat. Dan dikatakan mereka adalah orang-orang durhaka. Apa akibatnya? Hidup tanpa Yesus. Tidak ada pengharapan. Ayat 3 berkata begini. Sebenarnya dahulu kami, Paulus berganti dari kata kamu, orang kedua, jamak. Sekarang berubah menjadi kami. Orang ketiga berarti termasuk Paulus. Dikatakan bahwa sebenarnya dahulu kami semua, artinya bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang bebas dari dosa. Tanpa Yesus, semua manusia menuju kepada kematian. Makanya dia berkata, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Akibatnya dikatakan orang-orang yang hidup tanpa Yesus, yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam kejahatan, yang hidup dalam zaman dunia ini, yang hidup di dalam roh-roh jahat, yang hidup dalam hawa nafsu dan pikiran-pikirannya, dan dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang patut dimurkai dan murka Allah ada di atasnya. Hidup tanpa Yesus, murka Allah ada di atasnya. Ini keadaan kita juga sebelum kita menerima Yesus. Sebelum kita diselamatkan oleh Yesus, kita mati. Kita hidup dalam dosa. Kita hidup dalam pelanggaran. Kita hidup dalam hawa nafsu. Kita hidup dalam zaman dunia ini yang mempengaruhi kita. Tetapi ada harapan dalam Yesus. Allah memberi jaminan kepada kita oleh anugerah dan kasih-Nya yang besar. Ayat 4 sampai dengan ayat 7 menegaskan kepada kita ada anugerah yang besar, ada rahmat yang besar yang tidak dikerjakan oleh manusia, tapi dikerjakan oleh Allah dalam Yesus Kristus untuk kita, manusia yang dulu mati, sekarang menjadi hidup. Ayat 4. Tetapi
Ada kata tetapi berarti menunjuk kepada suatu pertentangan sebelumnya. Dan apa yang akan berubah? Ada suatu perubahan yang terjadi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Allah yang kaya dengan rahmat. Dalam Efesus 1 ayat yang keempat dikatakan bahwa kekayaan Allah di dalam Kristus Yesus yang di surga diberikan kepada anak-anaknya. Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Kasih-Nya yang besar. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang untuk kita. Kasih-Nya yang besar dikatakan dilimpahkannya kepada kita, diberikannya kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, supaya kita memiliki hidup. Tanpa Yesus kita mati, kita tak berdaya, kita tersesat. Tapi di dalam Kristus dikatakan kekayaan Allah dicurahkan, dilimpahkannya kepada kita oleh kasih-Nya yang besar. Dan dikatakan akibat yang kita terima telah menghidupkan kita menjadi hidup. Dulu mati, sekarang hidup. Menghidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun dulu mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya apa? Di luar Yesus kita tidak bisa mengalami kehidupan. Kita harus ada di dalam Yesus. Makanya dikatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan, oleh anugerah, oleh belas kasihan Tuhan. Ayat 6. Di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita. Dulu mati, tanpa Kristus mati. Sekarang dikatakan dihidupkan, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus untuk satu tujuan mulia, dikatakan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ingat, Yesus bangkit naik ke surga. Dia memberikan tempat bagi kita. Di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7. Ini tujuannya. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Standar ukuran anugerah Tuhan itu adalah pada kebaikan Tuhan. Bagaimana kita mengukur kebaikan Tuhan? Kita yang berdosa, kita yang mati, kita yang melakukan pelanggaran, dikatakan kita dihidupkan, kita diampuni, kita dibangkitkan, dan diberi anugerah berlimpah-limpah. Itu kebaikan Kristus yang tidak memperhitungkan akan segala pelanggaran dan dosa kita. Sesuatu yang tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita kembalikan, kecuali kita hanya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, untuk anugerah dan kasih sayang-Mu yang besar yang dilimpahkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menikmati hidup dalam jaminan kasih karunia, kita harus ada respon. Respon iman. Ayat yang ke-8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi kalau kita menikmati anugerah yang melimpah dalam hidup ini, kita yang dulu mati sekarang hidup, kita yang dulu tidak berdaya sekarang dibangkitkan, diangkat oleh Tuhan kepada kemuliaan. Ingat, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, karena tanpa Kristus segala usaha sia-sia, tapi hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Dengan cara apa? Kita beriman. Iman artinya
meletakkan seluruh kepercayaan, kebergantungan hidup kita kepada Dia Tuhan, yang melimpahkan rahmat-Nya bagi kita manusia berdosa. Dengan kita membuka hati kita, menyerahkan diri kita, memberikan hidup kita untuk menerima anugerah belas kasihan Tuhan. Karena tidak ada yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Hanya oleh iman, artinya percaya kita kepada Yesus. Dan menarik, kata iman itu seakar kata dengan kata percaya dan kata setia. Artinya ketika orang beriman kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Yesus Kristus yang mati benar-benar bangkit, Dia juru selamat satu-satunya. Dia harus percaya bahwa Allah menjamin kehidupannya. Tapi dia juga harus percaya bahwa Allah mau menggunakan kita untuk menjadi alatnya, untuk setia kepadanya. Itu kata iman. Iman itu artinya dia bergantung, tapi dia percaya dan dia setia. Apapun situasi kita hari-hari ini, kita bersekutu di rumah, kita bekerja, jangan lupa kita harus tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Setia dalam kasih karunia, dalam anugerahnya. Tidak ada yang bisa kita banggakan, yang bisa kita andalkan. Dikatakan, bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita, tapi anugerah, pemberian dari Tuhan. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Di dalam Yesus, anugerah Allah dilimpahkan kepada kita. Dan kita bisa meresponnya hanya dengan iman kita. Membuka hati kita untuk bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan setia kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Baik kita pribadi maupun keluarga. Ayat 10. Ini menjadi alasan mengapa Tuhan menyatakan kasih karunia yang besar kepada kita. Mengapa Tuhan mau memberi kita keselamatan, mau menjamin kehidupan kita. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Kita manusia yang berdosa. Apapun situasi, dikatakan kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Dan diberi hak istimewa oleh Tuhan untuk satu tugas bagi dunia ini. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita yang sudah mati karena dosa, dikatakan kita hidup kembali melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Melalui penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita di kayu salib. Diciptakan, dijadikan baru. Menjadi manusia baru dalam Kristus Yesus. Sehingga kita memiliki kehidupan. Dan dikatakan kita dibangkitkan untuk menikmati hidup bersama-sama dengan Kristus. Untuk apa? Ayat 10. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mempersiapkan kita satu pekerjaan yang baik. Tuhan mempersiapkan kita satu rancangan yang baik. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi rancangan Tuhan bagi kita adalah satu yang baik. Ayat yang ke-10b. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup dalam rancangan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Karena tanpa Yesus, kita tak berdaya, kita mati. Di dalam Kristus, anugerah Allah dilimpahkan kepada kita. Kita cukup meresponnya dengan iman, percaya kita kepadanya. Untuk kita menerima tanggung jawab yang Tuhan beri. Dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Mari kita jalani hidup ini. Di dalam situasi ini. Dalam keadaan ini. Dengan satu keyakinan iman kita. Bahwa Yesus Kristus menjamin kehidupan kita. Karena anugerahnya yang besar sudah dilimpahkan kepada kita. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Ketika kita membuka diri kita
percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita memiliki keyakinan, iman, percaya bahwa Tuhan menjamin hidup kita oleh anugerah dan kasih karunia-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita supaya kita hidup melakukan kebaikan Tuhan dan berjalan dalam kebaikan Tuhan, karena Tuhan memiliki rancangan kebaikan bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat berhari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu untuk jaminan hidup yang Engkau beri kepada kami. Kami yang mati dihidupkan, dibangkitkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Dan oleh iman kami menerima keselamatan secara utuh dan sempurna. Dan Engkau menyediakan rancangan keselamatan di dalam kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Apapun situasi saat ini, biarlah iman kami, percaya kami, setia kami tetap kepadamu. Untuk kami menikmati kelimpahan anugerah dan kasih karunia dalam hidup kami masing-masing. Berkati keluarga kami, berkati setiap keperluan kami, kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, oleh anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan bangkit untuk kami. Haleluya. Amin.